Hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan peluncuran UKBI Adaptif Merdeka dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Inilah Theodora Castin Hatu. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, kami sembah pembuka bicara. Yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Yang kami hormati Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Profesor E. Aminuddin Aziz, MA, PhD. Staf khusus Mendikbud Bidang Komunikasi dan Media, Muhammad Haikal, SIP, MPC. Para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kemendikbud. Pejabat dan dosen di lingkungan perguruan tinggi. Para atase pendidikan dan kebudayaan di perwakilan RI di luar negeri. Para kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia, pimpinan lembaga atau instansi pengguna UKBI, perwakilan asosiasi profesi di bidang kesastraan dan kebahasaan, serta tentunya seluruh peserta yang hadir dalam acara peluncuran UKBI Adaptif Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Patutlah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas restunya kita dapat berkumpul pada hari ini, Jumat 29 Januari 2021, dalam acara peluncuran UKBI Adaptif Merdeka. Selamat datang kepada para tamu undangan, serta Bapak dan Ibu peserta. Terima kasih telah berkenan hadir mengikuti kegiatan pada pagi ini. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara pada pagi ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, saya akan menarasikan secara singkat mengenai UKBI untuk menyetarakan bahasa Indonesia agar sejajar dengan bahasa-bahasa besar di dunia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan uji kemahiran berbahasa Indonesia
UKBI. UKBI merupakan tes standar untuk mengetahui kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia. Sebagai bangsa yang memiliki bahasa modern, yang multifungsi, dan memiliki jumlah penutur yang besar, bangsa Indonesia memang harus memiliki sarana evaluasi mutu penggunaan bahasa Indonesia. Sejak tahun 2020, Badan Bahasa terus berupaya mengembangkan UKBI sebagai tes standar yang adaptif bagi seluruh peserta uji. Terobosan ini diharapkan dapat meningkatkan fungsi strategis UKBI, tidak hanya untuk meningkatkan kualitas bahasa Indonesia, serta penggunaan dan pengajarannya di dalam dan di luar negeri, tetapi juga untuk memupuk sikap positif dan rasa bangga masyarakat Indonesia terhadap bahasanya. Hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama penyampaian sambutan acara oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang terhormat Profesor E. Aminuddin Aziz, MA, PhD. Kami silakan. Yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Anwar Makarim, yang saya hormati para pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang saya hormati pejabat dan dosen di lingkungan perguruan tinggi, yang saya hormati para atase pendidikan dan kebudayaan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang saya hormati para kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia, yang saya hormati pimpinan lembaga atau instansi pengguna UKBI, yang saya hormati perwakilan asosiasi profesi bidang kebahasaan dan kesastraan, yang saya banggakan Bapak dan Ibu peserta yang hadir dalam acara peluncuran UKBI adaptif ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena saat ini kita dianugerahi sehat, dan semoga kesehatan kita ini membawa berkah bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Pada saat ini, kita yang berasal dari berbagai daerah, bahkan lintas negara, hadir bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk bersama-sama menjadi saksi dalam peluncuran produk kebahasaan berupa uji kemahiran berbahasa Indonesia atau kita sebut UKBI. Kita semua tahu bahwa UKBI memiliki sejarah panjang, mulai digagas kemudian dikembangkan pada tahun 90-an. Dalam rentang waktu tersebut, UKBI telah mengalami banyak perubahan, baik dari format, isi, maupun model penyelenggaraannya, mulai dari berbasis kertas sampai ke fasilitas internet. Namun, revolusi dalam UKBI ini sesungguhnya terjadi dalam 6 bulan terakhir, yakni sejak akhir Agustus 2020 ketika tim UKBI Badan Bahasa mengubah secara substansial format, isi, dan cara penyelenggaraannya. Hasil revolusi inilah yang hari ini akan kita luncurkan kepada publik sebagai salah satu inisiatif dari lingkungan Badan Bahasa. Pada tahun 2003, UKBI sudah ditetapkan sebagai instrumen standar untuk menguji kemahiran berbahasa Indonesia oleh Mendiknas melalui SK nomor 52/U/2003. Selanjutnya, pada tahun 2004, kemudian diperbarui tahun 2011, UKBI telah mendapatkan hak cipta dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tujuan utama pengembangan UKBI ini adalah untuk memotret kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia lintas performa dengan cepat, tepat, dan efisien. Pemutahiran UKBI ke dalam bentuk adaptif akan membuka peluang bagi penutur bahasa Indonesia yang lebih luas untuk mengikuti UKBI, termasuk kalangan profesional di berbagai bidang dan pembelajar asing yang selama ini kesulitan mengikuti UKBI hanya karena harus mengikuti satu paket uji lengkap
yang kurang sesuai dengan estimasi kemahirannya. Hal itu menyebabkan unsur tebak-tebakan menjadi tinggi karena soal-soal tidak dipahami pada level kemahirannya. Sementara itu, pada UKBI adaptif, soal akan berhenti pada saat peserta uji sudah berada pada ambang kemahirannya. Hal ini terlihat dari jawaban peserta terhadap paket-paket soal yang diberikan, yang dianalisis secara otomatis dengan menggunakan algoritma komputer. Sebelum UKBI adaptif ini kami putuskan untuk secara resmi diluncurkan oleh Mas Menteri pada hari ini, kami telah melakukan uji validitas dan reliabilitas setiap soal. Kemudian kami juga sudah melakukan uji coba kepada para pembelajar bahasa Indonesia, baik sebagai penutur jati maupun penutur asing, dengan jumlah lebih dari 2.000-an orang. Uji coba ini bukan hanya kepada para pelajar, tetapi juga kepada para profesional yang kami yakini akan menjadi pengguna UKBI adaptif ini ke depan. Dengan demikian, kami meyakini betul bahwa butir-butir soal di dalam UKBI adaptif ini telah memenuhi semua prasyarat sebuah tes yang baik dan andal. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pengembangan UKBI adaptif ini sehingga dapat terwujud dengan cepat. Kami sangat menyadari bahwa tantangan pengujian kemahiran berbahasa di masa depan akan selalu ada dan terus berubah. Tim pengembang UKBI di Badan Bahasa akan berusaha menyikapi tantangan tersebut dengan sebaik-baiknya agar layanan pengujian kemahiran berbahasa Indonesia kepada penutur dan pembelajar bahasa Indonesia dapat terus dilakukan secara profesional. Setelah peluncuran ini, kami berharap Bapak dan Ibu dapat beralih menjadi pegiat atau minimal pendukung kemahiran berbahasa Indonesia. Di samping itu, kami juga sangat berharap bahwa akan semakin banyak pihak di tanah air dan di mancanegara yang menggunakan UKBI adaptif ini sebagai alat uji, baik di sekolah untuk para siswa, di kampus untuk para mahasiswa, guru, para profesional, dan siapapun yang peduli terhadap mutu berbahasa Indonesia. Kami sangat kuat meyakini bahwa dengan menggunakan UKBI adaptif sebagai salah satu alat uji, sesungguhnya kita sedang membina, merawat, dan memartabatkan bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. Bapak Menteri yang saya hormati, demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, kami mohon Pak Menteri berkenan untuk memberikan sambutan dan meluncurkan secara resmi UKBI adaptif untuk digunakan oleh masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, meridhoi usaha kita untuk memartabatkan bahasa negara kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Aminuddin Aziz untuk sambutan yang luar biasa. Pemutakhiran UKBI ke dalam bentuk adaptif diharapkan akan membuka peluang yang lebih luas bagi penutur bahasa Indonesia untuk mengikuti UKBI. Hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan bersama tayangan video mengenai pengembangan uji kemahiran berbahasa Indonesia, UKBI. UKBI, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. UKBI adalah instrumen uji yang mengukur kemahiran berbahasa Indonesia, ragam lisan dan tulis penutur bahasa Indonesia, baik penutur jati maupun penutur asing. UKBI didasarkan oleh undang-undang dan peraturan. UKBI terdiri atas 5 seksi. Seksi 1, mendengarkan. Seksi 2, merespons kaidah. Seksi 3, membaca. Seksi 4, menulis. Dan seksi 5, berbicara. Skor UKBI diperingkatkan menjadi 7. Peringkat ke-7, terbatas. Peringkat ke-6, marginal.
Peringkat kelima, Semenjana. Peringkat keempat, Madya. Peringkat ketiga, Unggul. Peringkat kedua, Sangat unggul. Peringkat pertama, Istimewa. UKBI mulai digagas dalam Kongres Bahasa Indonesia 4 dan 5 tahun 1980-an. UKBI mendapat hak cipta dari Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2004. UKBI menjadi standar kemahiran berbahasa Indonesia berdasarkan Permendikbud nomor 70 tahun 2016. UKBI Adaptif dikembangkan tahun 2020. Saya sudah pernah ikut UKBI Standar dengan predikat Madya. Sekarang, saya siap untuk tahu UKBI Adaptif dan saya siap diuji lagi. Terima kasih. Sarana UKBI telah dikembangkan mulai dari berbasis kertas, berbasis komputer, hingga UKBI Adaptif yang dilakukan secara daring. Saya Endina dari Learn Indonesian Asia Singapura. Selama ini peserta BIPA Singapura merasa soal UKBI banyak dan ada yang terlalu sulit. Menurut kabar, dengan UKBI Adaptif, soal akan disesuaikan dengan kemampuan para peserta secara otomatis oleh komputer. Jadi, kami di Singapura menunggu UKBI Adaptif. Merasa sudah mahir menyimak, berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia? Uji kemahiran berbahasa Indonesia Anda dengan UKBI Adaptif. Teruji, lebih terpuji. Aku melihat-lihat laman ukbi.kemdikbud.go.id. Aku suka karena banyak gambarnya. Aku juga ingin tahu kemahiran berbahasaku. Aku yakin aku bisa mengikuti tes UKBI ini. Penerjemah perlu diketahui kemahiran berbahasa Indonesianya untuk menunjang tugas mereka. Semoga dengan UKBI Adaptif, pelaksanaan pengujian UKBI bagi penerjemah ASN menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Sistem UKBI Adaptif sangat mudah digunakan dan sesuai dengan tantangan atau kebutuhan zaman. UKBI, teruji, lebih terpuji. Acara selanjutnya adalah sambutan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus meluncurkan secara resmi UKBI Adaptif Merdeka. Yang terhormat Bapak Nadiem Anwar Makarim, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai unit utama memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam pemajuan kebahasaan dan kesastraan. Saat ini telah banyak dilakukan berbagai inovasi dalam hal pengembangan, pembinaan, dan peningkatan fungsi bahasa Indonesia yang diharapkan dapat bermuara pada layanan yang profesional di bidang kebahasaan dan kesastraan. Uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI merupakan instrumen uji untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesia, penutur bahasa Indonesia. Melalui usaha intensif dengan melibatkan peserta uji coba sejumlah 2.190 dari seluruh Indonesia, pada tahun 2020 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah memutakhirkan sistem UKBI seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga menghasilkan sistem uji UKBI Adaptif. Pengembangan UKBI Adaptif merupakan bentuk keberhasilan pemerintah dalam pemajuan kebahasaan dan kesastraan melalui lompatan dalam hal desain dan sistem layanan uji. Untuk itu saya merasa sangat bangga dan berterima kasih atas kerja keras seluruh tim dan jajaran di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud yang dipimpin oleh Prof. Aminuddin Aziz. Harapan saya UKBI Adaptif ini bisa memberikan dampak yang positif kepada penutur bahasa Indonesia dari berbagai kalangan dalam meningkatkan aspirasi dalam memahami dan mempelajari bahasa Indonesia, menghasilkan berbagai karya tulis,
dan digital berbahasa Indonesia. Juga melibatkan diri dan berpartisipasi aktif dalam membawa bahasa Indonesia ke kancah internasional. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini UKBI versi terbaru dengan nama UKBI Adaptif Merdeka secara resmi saya luncurkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa UKBI Adaptif Merdeka telah diluncurkan secara resmi. Semoga produk ini dapat memberikan banyak manfaat bagi Indonesia. Acara berikutnya adalah dialog dengan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Yang terhormat Profesor E. Aminuddin Aziz, MA, PhD. Bapak pertanyaan udah tahu kan ya? Perlu dengar Bapak, kami telah mengkurasi beberapa pertanyaan yang masuk dari media dan kami mohon dengan hormat kepada Bapak Aminuddin untuk dapat menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan pertama dari Ade Agung Rahmadi, Suara Edukasi Pusdatin, dan Indriani Antara. Adakah beda UKBI adaptif ini dengan UKBI yang sudah dilakukan terlebih dahulu? Dan adakah spesifikasi khusus untuk perangkatnya saat menggunakan UKBI adaptif secara daring? Silakan Pak Kaban. Terima kasih Saudara Ade Agung dan juga Saudara Indriani atas pertanyaan yang sangat substansi ini. Untuk menjawab pertanyaan itu, saya bisa sampaikan seperti ini. Yang pertama, ada 3 perbedaan yang sangat mendasar antara UKBI yang sebelumnya dengan yang sekarang ini kita namakan UKBI Adaptif yang kemudian dinamai UKBI Adaptif Merdeka. Yang pertama, terkait dengan desain uji. Pada UKBI sebelumnya, setiap peserta mendapat 1 paket lengkap. Ya, terdiri atas 105 butir soal untuk 3 seksi uji. Mendengarkan, merespon kaidah, dan membaca yang durasinya adalah 95 menit. Pada UKBI adaptif ini, soal untuk setiap peserta itu berbeda jumlahnya. Demikian juga waktu ujinya.
Hal ini bergantung pada estimasi kemampuan peserta yang teridentifikasi oleh komputer. Jangan terkejut misalnya jika ada seorang penguji yang cepat selesai tes. Tapi ada pula yang lama karena berhasil menyelesaikan tugas kebahasaan secara lengkap. Jadi bukan berarti semakin cepat dia semakin baik. Tidak, belum tentu ya. Karena bisa saja komputer tiba-tiba menghentikan proses uji itu karena dianggap sudah tidak akan sampai kepada yang berikutnya. Kemudian yang kedua, platform penyajian tes. Pada UKBI sebelumnya, soal disajikan dalam bentuk kertas atau melalui komputer secara luring atau di luar jaringan. UKBI yang sekarang, yang adaptif ini, seluruh rangkaian pengujian dilakukan dengan jejaring internet, mulai dari pendaftaran, pelaksanaan ujian, dan juga sertifikasi digital ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan pelaksanaan tes. UKBI sebelumnya antara peuji dan penguji harus bersemuka. Dia akan bertemu begitu. Nah, sekarang dengan UKBI adaptif itu masih ke bawah. Peuji dapat melakukan pengujian dimanapun, ya, dengan waktu yang dipilih sesuai dengan yang tertera dalam jadwal. Jadi silahkan begitu ya, tanpa harus bertemu antara peuji dengan pengujinya. Terkait dengan spesifikasi yang diperlukan untuk bisa melaksanakan UKBI adaptif ini, sebagaimana seharusnya sebagai sebuah tes daring dilakukan, para peserta harus menggunakan komputer atau laptop dan memiliki akses internet yang kecepatannya minimal 10 Mbps. Tentu kalau lebih besar kecepatannya akan lebih baik. Nah, akses internet ini harus dipastikan bekerja dengan baik sebelum mereka mengikuti ujian. Kemudian hal yang khusus lainnya adalah pada komputer tersebut harus memiliki kamera, karena peserta tidak akan bisa melanjutkan ujian ketika kamera itu tidak dalam keadaan aktif. Tentu hal ini ada tujuannya, yaitu sebagai cara kita untuk memastikan validitas dari tes ini, bahwa orang yang bersangkutan adalah betul-betul orang yang mengikuti tes itu gitu. Jadi tidak akan ada penipuan dari para peserta. Demikian perbedaan dari UKBI adaptif dengan UKBI sebelumnya. Baik, pertanyaan kedua yaitu dari Saudara Dian Warstuti, Harian Waspada. Bagaimana perkembangan program UKBI? Seperti apakah target ke depan dan bagaimana animo masyarakat luas termasuk warga negara asing untuk ikut UKBI secara keseluruhan? Silakan Bapak. Iya. Baik, terima kasih Saudara Dian Warastuti dari Harian Waspada. Ya. Pertanyaannya tentang bagaimana perkembangan program UKBI. Pengembangan UKBI adaptif merdeka selanjutnya adalah mengembangkan model yang dapat memfasilitasi para difabel, ya, yang memiliki keterbatasan pendengaran dan penglihatan, agar dapat tetap mengikuti ujian secara daring. Permintaan ini sudah datang dari berbagai pihak, ya, terutama dari para dosen yang sehari-hari mereka bekerja dengan rekan-rekan kaum difabel ini. Masyarakat selama ini menyambut program UKBI dengan baik. Tentu saja kami berharap bahwa dengan UKBI adaptif ini animo masyarakat makin tinggi karena memang menjadi semakin mudah, ya, dilaksanakan mudah dari manapun begitu, ya, tidak terikat oleh waktu. Harapan saya tentu saja baik itu kalangan pelajar, mahasiswa, guru, dosen, pejabat fungsional, kalangan profesional, dan masyarakat umum itu bisa menjadi bagian dari pelaksanaan UKBI adaptif ini. Pada saat ini kami setidaknya sudah menerima sekitar 600 orang yang mendaftar menunggu ujian dengan UKBI adaptif ini.
mereka menunggu peluncuran ini terlebih dahulu gitu, supaya betul-betul resmi lah. Setelah dilaksanakan peluncuran, maka mereka akan langsung dijadikan peserta 600 pertama dalam UKBI adaptif secara resmi ini. Nah, di antara yang 600 ini catatan kami adalah mereka ini adalah mahasiswa dan guru di Indonesia dan juga para pembelajar BIPA dari Korea dan dari Singapura. Terima kasih kepada mereka yang sudah mendaftar dan mudah-mudahan Anda betul-betul puas dengan layanan UKBI adaptif ini yang betul-betul mengukur tingkat kemahiran berbahasa Indonesia Anda. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ubay, mewakili Harian Media Indonesia. Apakah ada hal baru dari UKBI yang merespon kebiasaan baru era pandemi? Terima kasih Pak Ubay dari Media Indonesia. Seperti ada peribahasa ya, bencana membawa berkah. Nah, ketika bencana COVID-19 datang, maka UKBI adaptif ini pun muncul ke permukaan. Terkait dengan bagaimana nih perubahan apa, hal baru apa dalam merespon kebiasaan di era pandemi ini? Pertama, dalam hal pembatasan tatap muka melalui pengujian secara daring. Karena ini dilaksanakan secara daring, maka interaksi secara langsung antara penguji dengan penguji menjadi sangat minimal. Dan ini bagaimanapun mendukung program kampanye dari pemerintah untuk melaksanakan 3M itu. Kemudian yang kedua, sosialisasi yang selama ini dilakukan secara tatap muka pun kini dilaksanakan secara daring. Peserta dapat berlatih soal-soal UKBI melalui laman UKBI, yaitu ukbi.kemdikbud.go.id. Selain itu, peserta juga dapat mempelajari sistem adaptif ini dengan mengunduh secara bebas buku panduan UKBI adaptif bagi para peserta. Selama ini masalah sertifikat ya yang menjadi kendala dalam pengiriman. Ini sering ada komplain begitu kepada Badan Bahasa. Nah, dengan UKBI adaptif maka urusan sertifikat sebetulnya menjadi terselesaikan. Mengapa? Karena begitu selesai ya ujian UKBI adaptif ini, maka dengan otomatis ya sertifikasi secara digital itu akan dilakukan. Dan peserta tinggal mengunduh sendiri melalui akun yang dimilikinya. Sertifikat itu pun akan secara otomatis terkirim melalui pos elektronik atau email. Hal ini tentu saja memudahkan ya bagi para peserta dan juga bagi kami. Apalagi sekarang di masa pandemi ini kita sangat terbatas memiliki kesempatan untuk pergi ke sana kemari gitu, untuk berinteraksi karena kita sangat khawatir bahwa interaksi itu malah justru membawa bencana. Tapi kami yakin dengan cara seperti ini, dengan layanan yang diberikan melalui UKBI adaptif secara daring ini, maka persoalan-persoalan kekhawatiran itu bakal bisa diminimalkan begitu. Demikian Pak Ubay. Baik, berikut adalah pertanyaan terakhir dari sesi ini. Pertanyaan berasal dari Saudara Tri Wahyuni, Harian Suara Karya. Apa upaya Badan Bahasa untuk mendorong masyarakat lokal atau asing untuk mengikuti UKBI? Silakan Pak. Ya, terima kasih Saudara Tri Wahyuni dari Suara Karya. Terkait dengan bagaimana upaya Badan Bahasa ya mendorong masyarakat baik itu di Indonesia maupun di mancanegara untuk mengikuti UKBI. Banyak upaya yang sudah kita lakukan untuk mendorong penutur bahasa Indonesia ini, para pembelajar bahasa Indonesia, baik mereka itu warga negara Indonesia maupun warga asing yang mengikuti pembelajaran BIPA, supaya mereka juga ikut UKBI. Nah, di antara hal yang kami lakukan itu tentu saja melalui jalinan kerjasama, kemitraan ya, kemitraan yang saling menguntungkan tentu saja ya, dengan perguruan tinggi, asosiasi profesi, lembaga-lembaga BIPA baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan juga lembaga-lembaga negara yang secara
rutin begitu mereka menyelenggarakan pelatihan bahasa atau pengujian kebahasaan. Pada masa sebelumnya ada baru 67 perguruan tinggi yang telah mewajibkan mahasiswa, terutama yang berlatar belakang bahasa Indonesia, untuk menggunakan sertifikat UKBI ini sebagai bagian dari kelengkapan ijazah mereka. Tentu kami sangat berharap ya, jumlah ini akan terus bertambah, baik itu dari kalangan perguruan tinggi nanti, kalangan sekolah, asosiasi profesi. Jadi setelah UKBI adaptif ini diluncurkan, mereka menjadi semakin tahu, dan ini juga menjadi tugas kita ya di Badan Bahasa, tugas kami untuk secara gencar mensosialisasikan UKBI adaptif ini kepada kalangan-kalangan profesional. Nah, yang selama ini sudah mengikuti dan melaksanakan UKBI secara rutin itu adalah para penerjemah ASN ya. Kemudian dari kalangan perbankan, dan juga kami berharap para wartawan nanti melalui asosiasi profesi itu bisa menjadikan UKBI ini sebagai bukti tentang kepiawaian dan kemahiran para wartawan di dalam berbahasa Indonesia. Dan ini mudah-mudahan kita bisa menjalin kerjasama bagaimana dengan para asosiasi profesi ini, kerjasama semakin ditingkatkan sehingga penggunaan UKBI akan semakin meluas begitu ya, segera setelah dilaksanakannya peluncuran ini. Begitu harapan saya. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Badan dan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan bersama tayangan video mengenai harapan masyarakat Indonesia terhadap UKBI. Selamat pagi, nama saya Marus Harnadi dari Prancis. Saya ingin memastikan nilai saya selama belajar bahasa Indonesia. Saya menunggu UKBI adaptif merdeka, karena kalau dengan batch yang lama saya tidak bisa mengikutinya, terlalu berat. Terima kasih. Saya Alexandra Dabkova dari Bulgaria, dan saya ingin memastikan prestasi saya selama belajar bahasa Indonesia. Saya menunggu UKBI adaptif merdeka yang desain ujinya disesuaikan dengan estimasi kemampuan peserta masing-masing dan yang bisa dilakukan secara daring. Selamat siang, nama saya Dobrin dari Bulgaria dan saya tertarik ikut UKBI, tetapi susah kalau harus bertemu dengan penguji. Semoga dengan UKBI adaptif merdeka ini saya bisa ikut UKBI dari rumah atau dari kantor. Terima kasih. Terima kasih untuk antusias peserta yang luar biasa. Jika masih ada pertanyaan atau saran yang membangun, kami persilakan kepada Bapak dan Ibu peserta webinar untuk dapat menghubungi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Jangan lupa juga untuk mengakses informasi tentang UKBI Adaptif Merdeka pada laman ukbi.kemendikbud.go.id. Hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara peluncuran UKBI Adaptif Merdeka. Saya Justin, mewakili panitia yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu tamu undangan serta seluruh peserta. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.